Jangan lagi titip belanja di tokoku. Suara Bu Lina terdengar begitu keras sampai beberapa orang yang sedang memilih sayuran di depan toko langsung menoleh. Aku yang saat itu sedang berdiri di depannya hanya terdiam. Tanganku masih memegang secari kertas kecil berisi daftar barang yang ingin kubeli. Gula 2 kilogram, minyak goreng 3 liter, tepung terigu, dan beberapa bungkus kopi yang sedang habis di toko kami. Aku sebenarnya datang bukan untuk berbelanja untuk diriku sendiri. Sejak pagi, beberapa pelanggan sudah datang dan mencari barang-barang tersebut. Karena stok di tokoku habis, aku berpikir untuk membeli beberapa dari toko Lina. Lagi pula, toko kami hanya berjarak beberapa meter. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa kedatanganku akan berakhir seperti ini. Lin, kataku pelan. Kenapa? Jawabnya ketus. Beberapa ibu-ibu mulai memperhatikan kami. Bu Sri bahkan menghentikan langkahnya. Aku menarik napas. Aku cuma mau beli beberapa barang. Stok di tokoku sedang habis. Lina tertawa kecil. Bukan tawa ramah seperti dulu, melainkan tawa yang terdengar seperti sedang meremehkanku. Ya, beli saja di tempat lain. Aku mengernyit. Memangnya kenapa? Lina melipat kedua tangannya di dada. Karena aku sudah capek. Capek apa? Capek lihat kamu setiap hari datang ke sini. Tanya harga, tanya stok, titip barang. Kamu kan punya toko sendiri. Aku menatapnya beberapa detik. Bukannya kita tetangga. Justru karena kita tetangga, aku mau ngomong terus terang. Nada suaranya semakin tinggi. Jangan lagi titip belanja di tokoku. Kalau tokomu kekurangan barang, ya cari sendiri. Jangan bergantung sama toko orang. Aku bisa merasakan panas menjalar ke wajahku. Bukan karena aku malu berbelanja di tokonya, tapi karena orang-orang mulai menatapku seolah aku benar-benar sedang memanfaatkan dirinya. Padahal selama ini aku selalu membayar setiap barang yang kubeli. Tidak pernah 1 rupiah pun kurang. Bahkan kalau aku berutang 1 atau 2 hari karena ada pelanggan yang belum membayar, aku selalu memberitahu dan melunasinya tepat waktu. Aku melihat ke arah Bu Sri. Ia hanya terdiam. Yanti yang kebetulan baru datang membawa kantong belanja juga tampak bingung. Lina belum selesai. Kalau mau bersaing, ya bersaing yang sehat. Jangan toko sendiri sepi, terus belanja barang dari toko orang. Aku menelan ludah. Kalimat terakhir itu benar-benar menusuk. Tokoku memang tidak sebesar miliknya. Toko kami hanya toko kelontong sederhana yang sudah dikelola keluargaku dan suamiku selama hampir 10 tahun. Tidak ada papan nama besar. Tidak ada rak mengilap. Tidak ada lampu terang seperti toko Lina. Tapi toko itu adalah tempat kami mencari nafkah. Tempat anak-anak kami membeli kebutuhan sekolah. Tempat aku dan suamiku bekerja dari pagi sampai malam. Dan sekarang, toko itu dijadikan bahan hinaan di depan tetangga. Aku ingin menjawab. Sungguh, ada banyak kalimat yang berputar di kepalaku. Tapi aku memilih diam. Aku melihat daftar belanja di tanganku. Kemudian melihat toko Lina. Lalu aku tersenyum kecil. Baiklah, Lin. Hanya itu yang kukatakan. Lina terlihat sedikit terkejut. Mungkin karena ia mengira aku akan marah. Aku berbalik. Menyeberangi jalan kecil di depan rumah. Dan masuk ke sebuah toko yang baru beberapa minggu buka di seberang. Toko itu lebih kecil daripada milik Lina. Pemiliknya seorang bapak tua yang selama ini tidak terlalu banyak bicara. Aku membeli semua barang yang kubutuhkan. Ketika keluar, aku sempat melihat ke arah toko Lina. Ia masih berdiri di depan tokonya. Menatapku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya berjalan pulang. Namun aku belum tahu. Keputusan sederhana untuk menyeberang ke toko sebelah itu akan membuka sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi tepat di depan mataku. Namaku Rohmah. Usiaku 38 tahun. Aku tinggal di sebuah kompleks sederhana bersama suamiku, Darto, dan 2 anak kami. Sudah hampir 10 tahun aku dan Darto menjalankan toko kelontong kecil di depan rumah. Toko itu bukan toko besar. Tapi pelanggan kami cukup banyak karena sejak dulu orang-orang di sekitar sini sudah mengenal kami. Ada Bu Yanti yang hampir setiap sore membeli bahan untuk membuat gorengan. Ada Pak Harun yang selalu membeli rokok dan kopi pagi-pagi. Ada anak-anak sekolah yang membeli minuman dingin. Ada ibu-ibu yang sering menitip mengambil barang ketika mereka sedang sibuk. Aku hafal kebiasaan mereka. Aku tahu siapa yang suka minyak merek tertentu. Aku tahu siapa yang selalu mencari promo.
Bahkan aku tahu siapa yang biasanya lupa membawa uang dan akan membayar besok. Begitulah kehidupan kami. Sederhana, tidak berlebihan, tapi cukup. Sampai sekitar 6 bulan lalu, Lina pindah ke rumah di sebelah. Awalnya aku senang. Lina sebenarnya bukan orang asing. Kami pernah beberapa kali bertemu sebelum ia pindah. Ia perempuan yang ramah, pandai berbicara, dan kelihatannya sangat percaya diri. Ketika mengetahui ia ingin membuka toko, aku bahkan menjadi salah satu orang pertama yang mendukungnya. Kalau butuh informasi distributor, bilang saja, kata Darto waktu itu. Aku juga sering membantunya. Aku memberitahu distributor mana yang biasa mengantar barang ke kompleks. Aku bahkan pernah membantunya membuat daftar barang yang paling cepat laku. Tidak pernah terpikir bahwa suatu hari nanti dia akan berdiri di depan tokonya dan menyuruhku jangan lagi berbelanja di sana. Saat aku pulang sore itu, Darto sedang duduk di kursi plastik belakang kasir. Ia sedang menghitung uang. Begitu melihat wajahku, ia langsung bertanya, "Kenapa? Kenapa apanya? Kamu kelihatan seperti habis bertengkar." Aku meletakkan kantong belanja di meja. Tidak bertengkar. Terus, aku tersenyum. Lina menyuruhku jangan lagi belanja di tokonya. Darto berhenti menghitung. Hah? Aku mengangguk. Katanya aku terlalu sering titip belanja. Serius? Serius. Darto menghela napas. Dia ngomong begitu di depan orang. Aku mengangguk lagi. Darto tampak kesal. Kenapa kamu tidak jawab? Aku menatap suamiku. Kalau aku jawab, memang masalahnya selesai. Darto diam. Aku mulai memasukkan barang kerak. Sudahlah. Kita tidak perlu bertengkar hanya gara-gara begitu. Darto tidak langsung menjawab. Beberapa menit kemudian ia berkata pelan. Rohmah, aku kenal kamu. Kamu memang tidak suka ribut. Tapi bukan berarti orang boleh seenaknya mempermalukan kamu. Aku tersenyum. Aku tahu. Aku tidak menceritakan bahwa sebenarnya ada satu hal yang membuatku lebih penasaran daripada perkataan Lina. Harga barang di tokonya. Beberapa hari terakhir, aku memang memperhatikan sesuatu. Lina menjual beberapa barang dengan harga yang sangat murah. Terlalu murah. Misalnya minyak goreng yang biasanya kami dapat dari distributor dengan harga tertentu. Lina menjualnya hampir seperti harga modal. Begitu juga gula. Begitu juga beberapa jenis kopi dan makanan ringan. Awalnya kupikir ia sedang melakukan promosi pembukaan toko. Tapi 6 bulan sudah berlalu. Harga itu masih bertahan. Bahkan semakin murah. Dan anehnya, tokonya selalu punya stok. Padahal distributor kami sering mengeluh harga naik. Malam itu, setelah toko tutup, aku duduk di teras bersama Darto. Lampu jalan menyala samar. Aku melihat ke arah toko Lina. Toko itu masih terang. Lebih terang daripada rumah kami. Rak-raknya tertata rapi. Papan promonya besar. Dan di depan toko ada beberapa motor pelanggan. Mas, panggilku. HM. Menurutmu, Lina dapat barang dari mana? Darto menoleh. Barang apa? Barang dagangan. Ya dari distributor. Aku tahu. Terus. Aku menggeleng. Tidak apa-apa. Aku tidak ingin membuat Darto ikut berpikir macam-macam. Namun sekitar pukul 11 malam, ketika kami sudah masuk kamar, aku mendengar suara kendaraan berhenti di depan toko Lina. Aku bangun dan membuka tirai sedikit. Sebuah mobil bak kecil terparkir di depan toko. 2 orang turun. Mereka membuka pintu belakang. Kemudian mulai menurunkan kardus. 1, 2, 5, 10. Bahkan lebih. Aku mengerutkan kening. Biasanya pengiriman barang dilakukan siang atau sore. Kenapa sekarang? Aku terus memperhatikan. Sampai salah satu kardus jatuh dan bagian sampingnya terbuka. Aku tidak bisa membaca seluruh tulisan di kardus itu. Tapi ada satu nama distributor yang membuatku terdiam. Nama itu pernah kulihat sebelumnya. Aku memicingkan mata. Lalu buru-buru mengambil ponsel. Aku mencoba memperbesar tulisan di sana. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Karena distributor itu bukan distributor baru. Itu adalah distributor yang dulu pernah menjadi pemasok utama toko kami. Dan yang lebih aneh, sudah hampir setahun kami tidak lagi menerima barang dari mereka. Aku masih menatap layar ponsel ketika Darto terbangun.
Rohmah. Aku tersentak. Kenapa belum tidur? Aku mematikan layar. Tidak apa-apa. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati. Kenapa Lina mendapatkan barang dari distributor lama kami? Dan lebih penting lagi, siapa yang memberinya akses ke sana? Pagi harinya, aku berusaha melupakan kejadian malam tadi. Aku tahu, kalau terlalu memikirkan sesuatu tanpa bukti, kita bisa saja menuduh orang yang tidak bersalah. Jadi aku memilih fokus pada toko. Tetapi sejak pagi, suasana terasa berbeda. Sekitar pukul 9, Bu Yanti datang. Ia berdiri di depan rak minyak sambil melihat-lihat. Rohmah, minyak merek yang biasa ada. Sedang habis. Siang mungkin datang. Bu Yanti mengangguk. Kalau gula? Ada. Ia mengambil 2 kilogram. Kemudian bertanya dengan nada ragu. Kalau di toko Lina lebih murah? Ya. Tanganku berhenti. Memangnya berapa? Katanya lebih murah 3.000. Aku tersenyum tipis. Kalau mau beli di sana tidak apa-apa. Yanti langsung menatapku. Aku bukan begitu maksudnya. Aku tahu. Aku memasukkan gula ke kantong. Tapi kalau memang lebih murah, ya silakan. Aku tidak mau pelanggan merasa harus membeli di sini karena kasihan. Yanti diam. Kemudian ia berkata pelan. Rohmah, aku sebenarnya heran. Apa? Dia kok bisa murah sekali? Aku menatapnya. Kamu juga merasa aneh? Yanti mengangguk. Bukan cuma aku. Ia menurunkan suara. Beberapa ibu mulai membicarakannya. Aku tidak langsung menjawab. Ternyata bukan hanya aku yang memperhatikan. Namun sebelum percakapan berlanjut, Lina datang. Ia berdiri di depan toko kami. Yanti. Yanti menoleh. Ayo belanja di tempatku saja. Ada promo. Yanti terlihat serba salah. Lina tersenyum. Minyak juga murah. Yanti akhirnya pergi. Aku tidak menghentikannya. Lina menatapku sebentar. Jangan tersinggung ya, Rohmah. Untuk apa? Sekarang zaman persaingan. Aku tersenyum. Silakan bersaing. Lina tertawa. Bagus kalau kamu paham. Ia berbalik. Aku kembali menyusun barang. Tapi setelah ia pergi, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan karena dia menjual lebih murah. Persaingan usaha itu wajar. Yang membuatku curiga adalah cara dia berbicara. Seolah-olah ia sudah yakin akan menang. Seolah-olah ia tahu persis kelemahan toko kami. Malamnya, aku membuka buku catatan toko. Darto sedang menghitung stok. Mas. HM. Distributor lama kita itu masih punya hubungan dengan Lina. Darto mengangkat kepala. Distributor yang mana? Aku menyebut namanya. Darto diam sebentar. Setahuku tidak. Kita dulu berhenti karena harga mereka naik, kan? Iya. Kenapa? Karena ada perubahan sistem. Aku menatapnya. Perubahan sistem bagaimana? Darto menggaruk kepalanya. Sudahlah. Itu sudah lama. Aku tidak puas. Mas, kalau Lina dapat barang dari sana, berarti dia punya jalur khusus. Darto menghela napas. Mungkin dia dapat harga promo. Selama 6 bulan. Darto tidak menjawab. Aku menutup buku. Mas, ada sesuatu yang kamu tidak ceritakan. Wajahnya berubah. Hanya sebentar. Tapi aku melihatnya. Apa maksudmu? Tidak tahu. Aku menggeleng. Mungkin aku terlalu curiga. Darto kembali bekerja. Aku pun tidak melanjutkan. Tetapi sejak malam itu, ada jarak kecil di antara kami. Bukan karena aku tidak percaya kepada suamiku. Melainkan karena untuk pertama kalinya aku merasa ada bagian dari urusan toko yang tidak ku ketahui. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin aneh. Lina mulai memasang papan besar. Harga paling murah di kompleks. Lalu, belanja lebih hemat. Kemudian, jangan bayar mahal kalau ada yang lebih murah. Aku tahu sindiran itu ditujukan kepada siapa. Namun aku memilih tidak membalas. Toko kami mulai sepi. Darto terlihat semakin sering menghitung uang di malam hari. Suatu sore, ia berkata,
Bulan ini omzet turun hampir 20%. Aku menatapnya. Sebanyak itu? Iya. Aku terdiam. Kalau begini terus, kita harus kurangi stok. Aku merasa bersalah. Karena aku tidak mau ikut perang harga. Darto menggeleng. Bukan salah kamu. Terus. Masalahnya kita tidak tahu dia dapat harga dari mana. Aku menatapnya. Kalimat itu justru membuat pikiranku semakin berat. Kami mulai memperhatikan beberapa pelanggan yang berpindah. Namun ada sesuatu yang membuatku semakin heran. Barang yang dibeli pelanggan dari toko Lina selalu tersedia. Bahkan ketika distributor umum sedang mengalami keterlambatan. Suatu siang, aku melihat sebuah mobil memasuki gang belakang toko Lina. Bukan mobil distributor yang biasa kami kenal. Seseorang turun membawa beberapa dokumen. Aku tidak berniat mengintip. Namun ketika orang itu keluar, aku mengenal wajahnya. Aku pernah melihatnya. Bukan sebagai pelanggan, melainkan sebagai pegawai dari distributor lama kami. Namanya Fajar. Aku pernah bertemu dengannya sekitar 2 tahun lalu ketika distributor itu masih sering mengirim barang ke toko kami. Kenapa dia sekarang ada di toko Lina? Aku menunggu sampai ia pergi. Kemudian aku menghubungi Darto. Mas, kamu tahu Fajar? Tahu. Kenapa? Dia baru dari toko Lina. Darto terdiam. Fajar. Iya. Aneh. Kenapa? Setahuku dia sudah tidak bekerja di sana. Aku menatap jalan. Kalau begitu, sekarang dia bekerja di mana? Darto tidak tahu. Malam itu aku mulai mencatat semua hal yang menurutku aneh. Bukan untuk mencari kesalahan Lina, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku mencatat tanggal pengiriman, harga barang, jenis barang, dan siapa yang terlihat datang ke toko Lina. Semakin banyak catatan yang kubuat, semakin jelas sebuah pola. Lina bukan sekadar sedang melakukan promosi. Ia sedang membangun sesuatu. Sesuatu yang membutuhkan modal besar. Dan pada malam berikutnya, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin curiga. Sebuah mobil berhenti di depan toko Lina. Seorang laki-laki turun. Aku tidak mengenalnya. Tetapi Lina keluar menyambutnya. Mereka berbicara cukup lama. Kemudian laki-laki itu menyerahkan sebuah amplop coklat. Lina memasukkannya ke dalam tas. Aku tidak tahu apa isinya. Aku juga tidak tahu siapa laki-laki itu. Tetapi ketika mereka berpisah, aku melihat Lina berdiri cukup lama di depan toko. Wajahnya tidak lagi terlihat sombong. Ia justru terlihat tegang. Aku kembali ke dalam rumah. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai yakin bahwa persoalan ini jauh lebih besar daripada persaingan dua toko. Part 3. 3 minggu berlalu. Toko kami semakin sepi. Bukan berarti tidak ada pelanggan sama sekali. Tetapi perubahan itu terasa. Dulu pagi hari sudah ada orang membeli kebutuhan rumah tangga. Sekarang aku bisa duduk hampir setengah jam tanpa satu pelanggan pun datang. Sementara toko Lina selalu ramai. Kadang sampai orang harus antre. Aku berusaha tidak iri. Aku terus mengatakan kepada diriku sendiri bahwa usaha orang lain bukan urusanku. Tetapi keadaan mulai memengaruhi rumah tangga kami. Suatu malam, Darto membuka laci kasir dan mengeluarkan beberapa lembar tagihan. Rohmah. Aku menoleh. Ya. Kita harus bicara. Nada suaranya membuatku langsung serius. Ada apa? Darto duduk di depanku. Beberapa pemasok minta pembayaran lebih cepat. Kenapa? Karena perputaran uang kita turun. Aku menunduk. Berapa? Tidak besar. Tapi? Darto diam. Kalau 2 bulan lagi seperti ini, kita harus menggunakan tabungan. Aku terdiam. Tabungan itu seharusnya untuk biaya sekolah anak-anak. Aku merasakan dada sesak. Mas, jangan panik. Aku tidak panik. Padahal aku panik. Aku mulai merasa bersalah. Seandainya aku mau ikut menurunkan harga seperti Lina, mungkin pelanggan tidak akan pergi. Tapi kami tidak mungkin menjual barang di bawah harga modal. Darto pernah berkata, kalau usaha hanya mengejar ramai tetapi setiap transaksi rugi, lama-lama toko akan tutup sendiri. Malam itu aku mengatakan sesuatu yang membuat Darto diam. Mas, aku ingin tahu siapa yang membantu Lina. Darto menatapku. Rohmah.
Aku tidak mau menjatuhkan dia. Terus, aku cuma ingin tahu kenapa kita bisa kalah dalam harga padahal kita membeli dari jalur yang sama. Darto menghela napas. Kalau kamu menemukan sesuatu, aku tidak akan langsung menuduh. Janji? Aku mengangguk. 2 hari kemudian, Yanti datang membawa cerita. Rohmah. HM. Kamu kenal Fajar? Aku langsung menatapnya. Kenal. Kenapa? Aku lihat dia beberapa kali di toko Lina. Aku mengangguk. Aku juga pernah melihat. Yanti duduk. Suamiku kenal orang yang dulu bekerja dengan distributor itu. Lalu? Katanya Fajar sudah tidak bekerja tetap di sana. Aku mengernyit. Terus dia dapat barang dari mana? Yanti mengangkat bahu. Itu yang aku tidak tahu. Aku semakin penasaran. Namun aku tidak menyangka bahwa sore itu Fajar sendiri akan datang ke toko kami. Ia berdiri di depan pintu. Bu Rohmah. Aku menatapnya. Fajar. Ia melihat sekeliling. Bisa bicara sebentar? Aku mempersilakannya masuk. Darto yang sedang memperbaiki rak juga mendekat. Fajar terlihat gelisah. Saya sebenarnya tidak mau ikut campur. Darto berkata, kalau memang tidak penting, tidak usah. Fajar menelan ludah. Tapi saya rasa Bu Rohmah harus tahu. Aku duduk. Tahu apa? Fajar mengeluarkan ponselnya. Bu Lina mendapatkan beberapa barang melalui jalur khusus. Aku menatapnya. Distributor lama kami. Fajar mengangguk. Sebagian. Kenapa? Saya tidak tahu semuanya. Tapi kamu tahu sesuatu. Fajar diam. Darto mendesaknya. Bicara saja. Fajar menarik napas. Bu Lina mendapatkan harga yang sangat rendah karena ada pihak yang memberikan akses kepadanya. Siapa? Fajar menatapku. Kalau saya sebutkan, saya bisa kehilangan pekerjaan. Kamu bahkan bukan pegawai tetap di sana. Fajar tersentak. Aku melanjutkan. Jadi apa yang sebenarnya kamu takutkan? Fajar menunduk. Saya takut masalahnya lebih besar. Aku merasa jantungku berdetak cepat. Lebih besar dari persaingan toko. Fajar mengangguk. Ia kemudian mengatakan bahwa beberapa barang yang masuk ke toko Lina memang berasal dari jalur distributor lama kami. Namun ada transaksi yang tidak dilakukan atas nama Lina. Menggunakan nama perusahaan lain. Aku bingung. Perusahaan siapa? Fajar tidak langsung menjawab. Ia membuka sebuah foto. Di layar terlihat dokumen pengiriman. Aku melihat nama perusahaan itu. Dan entah kenapa nama tersebut terasa familiar. Aku menoleh kepada Darto. Darto terlihat pucat. Mas. Ia tidak menjawab. Mas, kamu kenal perusahaan ini? Darto berdiri. Fajar, dari mana kamu mendapatkan dokumen ini? Fajar menggeleng. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menjelaskan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Mas. Darto akhirnya berkata, itu perusahaan yang pernah bekerja sama dengan kita. Kerjasama apa? Darto tidak menjawab. Aku menatapnya lebih tajam. Mas. Rohmah, nanti aku jelaskan. Kenapa nanti? Darto menghela napas. Karena ini masalah lama. Kalau masalah lama itu sekarang dipakai untuk memasok toko Lina, berarti bukan masalah lama lagi. Darto terdiam. Fajar berdiri. Saya rasa saya sebaiknya pergi. Aku menghentikannya. Fajar. Ia menoleh. Siapa yang paling sering berhubungan dengan Lina? Fajar terlihat ragu. Kemudian berkata pelan. Bukan saya. Lalu siapa? Ia menggeleng. Saya tidak bisa. Fajar. Saya benar-benar tidak bisa, Bu. Ia berjalan keluar. Aku menatap punggungnya sampai hilang di balik pintu. Lalu aku berbalik kepada Darto. Sekarang kamu harus menjelaskan. Darto menunduk. Ada transaksi lama. Transaksi apa? Dulu, sebelum toko kita berkembang, ada orang yang menawarkan kerjasama. Siapa? Darto diam cukup lama. Namanya Haris. Nama itu tidak asing.
Haris adalah seseorang yang dulu pernah membantu Darto mendapatkan beberapa pemasok. Aku bertanya, dia masih berhubungan denganmu? Sudah lama tidak. Lalu kenapa namanya muncul sekarang? Darto tidak menjawab. Aku mulai kecewa. Bukan hanya karena masalah Lina, tapi karena suamiku ternyata menyimpan sesuatu dariku. Malam itu aku membuka lemari tempat Darto menyimpan dokumen toko. Aku sebenarnya tidak suka melakukan itu tanpa izin. Namun kali ini aku merasa harus tahu. Aku mencari nama perusahaan yang disebut Fajar. Setelah hampir 1 jam, aku menemukan map lama. Di dalamnya ada beberapa kwitansi, kontrak, catatan pembayaran, dan 1 lembar bukti transfer dengan nominal yang sangat besar. Tanggalnya sekitar 2 tahun lalu. Aku membaca nama pengirim, lalu nama penerima. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Karena transaksi itu ternyata bukan sekadar kerja sama distributor. Ada uang yang seharusnya masuk ke rekening usaha kami. Tetapi uang itu tidak pernah sampai. Aku duduk di lantai. Tanganku gemetar. Darto masuk kamar. Ia langsung berhenti ketika melihat map di tanganku. Rohmah. Aku menatapnya. Kenapa uang ini tidak pernah masuk ke rekening toko? Darto diam. Mas, jawab aku. Ia duduk di tepi ranjang. Aku pikir masalahnya sudah selesai. Masalah apa? Waktu itu Haris menawarkan kerjasama. Dan dia mengambil sebagian uang sebagai modal awal. Sebagian. Darto mengangguk. Tapi kemudian kerjasama itu gagal. Aku menatap bukti transfer. Kenapa aku tidak tahu? Aku takut kamu khawatir. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Jadi selama 2 tahun kamu menyimpan ini? Darto menunduk. Aku merasa kecewa. Sangat kecewa. Tetapi sebelum aku bisa berkata lebih banyak, ponselku bergetar. Pesan masuk. Dari nomor tidak dikenal. Hanya ada 1 kalimat. Kalau kamu ingin tahu dari mana modal toko Lina berasal, jangan cari terlalu jauh. Orang yang kamu percaya mungkin sudah memberitahunya semuanya. Aku membaca pesan itu berulang kali. Darahku terasa dingin. Aku menatap Darto. Mas. Apa? Aku menyerahkan ponselku. Darto membaca pesan tersebut. Wajahnya berubah. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat ketakutan yang sebenarnya di matanya. Pagi berikutnya, aku tidak langsung membuka toko. Aku duduk di meja makan bersama Darto. Pesan dari nomor tidak dikenal itu masih tersimpan di ponselku. Aku ingin tahu siapa pengirimnya. Tetapi yang lebih penting, aku ingin tahu siapa yang dimaksud dengan orang yang kamu percaya. Darto terus mengatakan bahwa ia tidak tahu. Namun aku bisa merasakan pikirannya bekerja. Mas. HM. Siapa saja yang tahu soal transaksi Haris? Tidak banyak. Siapa? Darto menyebut beberapa nama. Aku mencatatnya. Lalu bertanya. Lina tahu? Seharusnya tidak. Fajar. Mungkin tahu sebagian. Distributor? Mungkin. Aku menggeleng. Kalau begitu, siapa yang memberi Lina informasi tentang toko kita? Darto diam. Aku akhirnya berkata. Aku tidak mau menuduh siapapun. Tapi aku ingin kita cari tahu. Darto mengangguk. Hari itu kami mulai memeriksa dokumen lama. 1 demi 1. Kami mencocokkan tanggal pembayaran dengan catatan pengiriman. Ternyata ada beberapa transaksi yang tidak sesuai. Ada barang yang tercatat dikirim ke perusahaan lain. Tetapi jumlahnya mirip dengan pesanan toko Lina. Darto semakin gelisah. Ini tidak mungkin. Kenapa? Kalau benar, berarti ada orang yang mengalihkan barang. Aku menatapnya. Dan orang itu tahu kebutuhan toko kita. Darto mengangguk. Sore harinya, Bu Sri datang. Ia membawa 2 bungkus kue. Awalnya kami membicarakan hal biasa. Tentang anak. Tentang harga telur. Tentang cuaca. Sampai akhirnya Sri berkata, Rohmah, aku mau cerita sesuatu. Aku menatapnya. Apa? Kamu jangan marah. Cerita saja. Sri menarik kursi. Malam itu aku melihat seseorang datang ke belakang toko Lina. Aku langsung teringat mobil beberapa minggu lalu. Siapa?
Aku tidak tahu. Laki-laki? Iya. Seperti apa? Sri berpikir. Tidak terlalu tinggi. Pakai jaket gelap. Jam berapa? Sekitar 11 malam. Aku menahan napas. Dia datang sendiri. Awalnya. Lalu? Lina keluar dari pintu belakang. Mereka bicara. Apa yang mereka bawa? Sri menggeleng. Tapi aku melihat orang itu memberikan sesuatu kepada Lina. Amplop. Sri menatapku. Kok kamu tahu? Aku terdiam. Berarti yang kulihat malam itu bukan kebetulan. Sri melanjutkan. Aku sebenarnya tidak mau ikut campur. Tidak apa-apa. Tapi aku merasa kamu perlu tahu. Aku mengangguk. Terima kasih. Setelah Sri pergi, aku menceritakan semuanya kepada Darto. Kami semakin yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Namun belum ada bukti yang cukup. Sementara itu, Lina semakin agresif. Ia mulai memasang promosi di grup warga. Setiap hari ada harga baru. Beberapa ibu-ibu mulai memujinya. Tokonya lengkap. Murah. Pelayanannya cepat. Aku tidak masalah dengan itu. Tapi kemudian muncul sebuah pesan di grup yang membuatku terdiam. Seseorang menulis. Sayangnya, ada toko lama yang sekarang mulai sepi karena tidak bisa bersaing. Tidak menyebut nama. Tapi semua orang tahu maksudnya. Aku memilih tidak menjawab. Namun Yanti langsung mengirim pesan pribadi. Rohmah, jangan dipikirkan. Aku membalas. Aku tidak apa-apa. Padahal sebenarnya aku mulai lelah. Bukan karena toko sepi. Tetapi karena setiap hari seolah-olah ada usaha untuk membuatku terlihat sebagai orang yang gagal. Malam itu, aku duduk sendirian di toko setelah Darto masuk rumah. Aku memandangi rak-rak yang dulu selalu penuh pelanggan. Tiba-tiba aku teringat bagaimana semuanya bermula. Dulu aku dan Lina sering duduk di depan rumah. Kami pernah membicarakan impian. Lina pernah berkata, kalau aku punya toko sendiri, aku ingin toko yang besar. Aku menjawab, semoga tercapai. Ia tertawa. Kalau nanti aku sukses, kamu jangan iri. Aku juga tertawa. Mana mungkin? Ternyata kalimat itu sekarang terasa berbeda. Beberapa hari kemudian, keadaan mencapai titik terburuk. Seorang pelanggan datang. Ia membawa daftar belanja. Bu Rohmah, ada semua. Sebagian. Ia melihat harga. Kemudian menggeleng. Di toko Lina lebih murah. Aku tersenyum. Kalau begitu, silakan. Ia pergi. Darto melihat dari belakang. Aku tahu ia juga sakit hati. Tetapi kami tidak bisa memaksa orang. Malam itu kami menghitung uang. Jumlahnya bahkan lebih sedikit daripada biasanya. Darto berkata, kalau bulan depan tidak membaik, kita harus mengurangi stok. Aku menunduk. Mas. HM. Kalau toko ini tutup. Darto langsung menatapku. Jangan bicara begitu. Aku cuma bertanya. Tidak akan tutup. Tapi aku tahu ia sendiri tidak yakin. Besoknya, aku mendapat kabar dari Yanti. Ia mengatakan ada seseorang yang mengaku bahwa aku iri kepada Lina. Katanya aku tidak suka melihat toko Lina ramai. Aku tertawa pahit. Siapa yang bilang? Orang-orang. Lina. Yanti tidak menjawab. Aku mengerti. Hari itu aku benar-benar merasa sendirian. Aku bahkan mulai bertanya kepada diriku sendiri, apakah selama ini aku terlalu baik? Apakah aku salah karena selalu mengalah? Apakah aku seharusnya melawan sejak awal? Saat aku sedang duduk di belakang toko, Darto datang membawa map. Aku sudah cari. Aku menatapnya. Cari apa? Dokumen transaksi lama. Ia duduk. Ada satu hal yang belum pernah aku ceritakan. Aku menahan napas. Apa? Darto membuka map. Dulu, sebelum transaksi dengan Haris gagal, ada orang lain yang mengetahui rencana bisnis kita. Siapa? Darto menatapku. Orang yang sering datang ke toko. Siapa? Darto belum sempat menjawab ketika terdengar suara benda jatuh dari depan toko. Kami berdua menoleh. Seseorang berdiri di luar. Begitu melihat kami, ia langsung pergi. Darto berlari keluar. Aku menyusul.
Tapi orang itu sudah menghilang. Di lantai, ada sebuah kertas. Aku mengambilnya. Itu fotokopi dokumen lama. Di bagian bawah ada tanda tangan. Dan di samping tanda tangan itu tertulis nama seseorang. Nama yang membuatku terdiam. Karena orang itu bukan orang asing. Dia adalah seseorang yang selama ini sering kami percaya. Aku membawa kertas itu masuk ke rumah. Darto menutup pintu. Kami duduk berhadapan. Aku masih memegang dokumen tersebut. Mas. Iya. Ini tanda tangannya siapa? Darto tidak menjawab. Aku mengangkat kertas itu. Mas, aku tanya. Darto akhirnya berkata, Pak Haris. Aku menggeleng. Bukan. Aku menunjuk bagian bawah dokumen. Yang ini. Darto melihat. Wajahnya berubah. Tidak mungkin. Kenapa? Darto mengambil kertas itu. Ini tanda tangan Pak Rudi. Aku mengerutkan kening. Rudi. Nama itu langsung membuat pikiranku berputar. Pak Rudi adalah teman lama Darto. Ia beberapa kali membantu kami mengantar barang. Ia juga orang yang selama ini sering dipercaya menjaga toko jika kami harus pergi. Ia bahkan pernah membantu mencarikan pemasok ketika toko sedang kesulitan. Pak Rudi tahu soal transaksi Haris. Darto mengangguk pelan. Dulu aku pernah cerita. Seberapa banyak? Cukup banyak. Aku menutup mata. Jadi inilah orang yang mungkin dimaksud pesan itu. Seseorang yang kami percaya. Namun aku tidak mau langsung menuduh. Mas, kita harus punya bukti. Aku tahu. Kami kemudian menghubungi Fajar. Ia datang sore itu. Begitu melihat dokumen, wajahnya langsung berubah. Dari mana ibu dapat ini? Tidak penting. Fajar duduk. Ini salah satu dokumen yang pernah saya lihat. Apa maksudnya? Pak Rudi pernah datang ke tempat distributor. Aku dan Darto saling pandang. Untuk apa? Dia membawa data. Data apa? Data toko kalian. Aku merasa dada sesak. Data seperti apa? Jumlah pesanan. Barang yang paling laku. Jadwal pengiriman. Darto berdiri. Kenapa dia punya data itu? Fajar menggeleng. Saya tidak tahu. Lalu apa hubungannya dengan Lina? Fajar menunduk. Pak Rudi beberapa kali terlihat bersama Bu Lina. Aku memejamkan mata. Semua potongan mulai menyatu. Lina tahu kapan stok toko kami habis. Lina tahu barang yang paling laku. Lina tahu harga yang bisa membuat pelanggan berpindah. Dan sekarang kami tahu seseorang yang punya akses kepada informasi itu. Namun masih ada satu hal yang tidak masuk akal. Kalau Pak Rudi membantu Lina, tanyaku, kenapa? Fajar mengangkat wajah. Mungkin karena dia punya masalah dengan Pak Darto. Darto mengerutkan kening. Masalah apa? Fajar diam. Aku mendesak. Bicara. Dulu Pak Rudi pernah mengajak Pak Darto membuka usaha bersama. Darto menatap lantai. Aku baru tahu. Kenapa tidak jadi? Darto menjawab. Karena waktu itu aku memilih mengembangkan toko sendiri. Fajar mengangguk. Pak Rudi merasa Pak Darto mengambil kesempatan yang seharusnya menjadi miliknya. Aku terdiam. Jadi motifnya bukan sekadar uang. Ada rasa sakit hati yang disimpan bertahun-tahun. Malam itu Darto menelepon Rudi. Di mana kamu? Di rumah. Kita perlu bicara. Besok saja. Sekarang. Rudi terdiam. Kemudian berkata, ada apa? Darto langsung bertanya, kamu pernah memberikan data toko kita kepada Lina? Hening. Cukup lama. Kemudian Rudi menjawab, kamu menuduh aku. Jawab. Aku tidak perlu menjawab tuduhan. Darto semakin emosi. Aku punya bukti. Telepon langsung terputus. Aku melihat Darto. Mas. Aku tidak menyangka. Aku memegang tangannya. Jangan bertindak gegabah. Darto mengangguk. Kami sepakat mengumpulkan bukti. Bukan untuk membalas. Tetapi agar semuanya jelas. Keesokan harinya, Fajar memberikan kami salinan beberapa dokumen. Ada catatan pengiriman. Ada daftar barang. Ada nomor transaksi. Dan ada satu hal yang membuat kami terkejut.
Sebagian barang yang dijual Lina dengan harga sangat murah ternyata dibeli melalui perusahaan yang menggunakan nama berbeda. Namun perusahaan itu memiliki alamat gudang yang sama dengan distributor lama kami. Artinya, jalur barang tersebut memang sengaja dibuat seolah-olah berasal dari pihak lain. Aku bertanya, kenapa harus disembunyikan? Fajar menjawab, karena kalau diketahui, harga khusus itu bisa dipermasalahkan. Darto mengangguk. Jadi Lina sebenarnya tidak mendapatkan barang dengan cara normal. Fajar tidak menjawab, tetapi ekspresinya sudah cukup. Sementara itu, Lina tampaknya mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi sering menyindirku. Bahkan suatu sore, ia datang ke toko. Rohmah. Aku menoleh. Ya. Kita ngobrol. Silakan. Ia duduk. Aku dengar kamu bertanya-tanya soal toko saya. Aku tersenyum. Aku tidak pernah bertanya kepada siapapun tentang tokomu. Jangan bohong. Aku tidak bohong. Lina menatapku. Kalau kamu punya masalah, ngomong langsung. Aku menatap matanya. Justru aku mau bertanya. Apa? Kenapa kamu begitu ingin sekali mengalahkan toko kami? Lina tertawa. Ini bisnis. Bisnis atau dendam? Wajahnya berubah. Aku melanjutkan. Dulu kita berteman. Dulu. Kenapa berubah? Lina berdiri. Karena aku sadar satu hal. Apa? Orang seperti kamu tidak akan pernah mengerti. Aku mengernyit. Mengerti apa? Rasanya selalu dianggap lebih rendah. Aku diam. Lina menarik napas. Aku capek melihat kamu selalu dipercaya orang. Aku baru sadar. Jadi selama ini ada rasa iri yang lebih dalam. Namun sebelum ia pergi, aku berkata, Lina, aku tidak pernah menganggapmu lebih rendah. Ia berhenti. Tapi kamu tidak pernah sadar. Ia kemudian pergi. Aku duduk lama. Untuk pertama kalinya aku melihat bahwa di balik kesombongannya, ada luka. Tetapi luka tidak membenarkan perbuatannya. Malam itu, aku mendapat pesan baru dari nomor yang sama. Kali ini hanya satu foto. Foto seseorang sedang menyerahkan dokumen kepada Lina. Aku memperbesar foto itu. Lalu seluruh tubuhku terasa dingin. Karena orang yang berdiri di depan Lina itu adalah Pak Rudi. Aku langsung menunjukkan foto itu kepada Darto. Ia menatap layar. Kemudian berkata, sekarang kita tahu siapa yang membantu Lina. Aku mengangguk. Tetapi di bawah foto itu ada satu kalimat. Tapi kamu belum tahu siapa yang memberi Lina modal awal. Aku menatap Darto. Kalimat itu membuat seluruh bukti yang sudah kami kumpulkan terasa belum berarti. Karena ternyata, Rudi mungkin hanya orang yang memberikan informasi. Lalu siapa yang memberikan uang kepada Lina? Dan mengapa? 2 hari setelah foto itu dikirim, kami akhirnya mendapat jawaban. Bukan dari Lina. Bukan dari Rudi. Tetapi dari sebuah dokumen yang ditemukan Fajar. Dokumen itu menunjukkan transaksi awal toko Lina. Nominalnya jauh lebih besar daripada yang pernah kami bayangkan. Aku melihat angka tersebut berulang kali. Sebesar ini. Fajar mengangguk. Ini transfer awal. Dari siapa? Fajar menunjuk nama perusahaan. Aku langsung mengenalinya. Itu perusahaan yang sama yang muncul dalam transaksi lama kami dengan Haris. Aku menatap Darto. Mas. Darto tidak berkata apa-apa. Ia membuka dokumen lama yang kami simpan. Tanggal transaksi. Nominal. Nama perusahaan. Semuanya cocok. Aku akhirnya memahami sesuatu. Modal awal Lina bukan berasal dari tabungan pribadinya. Sebagian uang itu berasal dari transaksi yang seharusnya menjadi bagian dari usaha kami. Haris pernah menerima uang sebagai modal kerjasama. Kerjasama itu gagal. Tetapi uang tersebut ternyata berpindah melalui beberapa transaksi sebelum akhirnya sebagian masuk ke usaha Lina. Dan orang yang membantu membuka jalan itu adalah Rudi. Aku menatap Darto. Kenapa? Darto menggeleng. Aku juga tidak tahu. Kita harus bicara dengan Lina. Sore itu, kami mendatangi toko Lina. Tidak ada teriakan. Tidak ada keributan. Hanya aku, Darto, Lina, dan Fajar. Rudi juga datang setelah Darto memintanya hadir.
Lina terlihat gelisah ketika melihat dokumen di tangan kami. Aku meletakkannya di atas meja. Lina. Ia diam. Aku tidak datang untuk mempermalukanmu. Rudy tertawa kecil. Kalau bukan itu, untuk apa? Aku menatapnya. Untuk menyelesaikan masalah. Darto berkata, kamu memberikan data toko kami. Rudy diam. Kamu tahu jadwal pengiriman. Diam. Kamu tahu harga. Rudy tetap diam. Fajar kemudian meletakkan salinan dokumen. Dan kamu juga datang ke distributor. Rudy akhirnya berkata, aku cuma membantu Lina. Darto menatapnya. Membantu? Iya. Dengan cara menghancurkan usaha kami. Rudy menggeleng. Aku tidak pernah menyuruhnya menjual di bawah harga. Lina langsung berkata, cukup. Semua orang terdiam. Ia menatap kami. Aku memang meminta bantuan Rudy. Aku menarik napas. Kenapa? Lina menunduk. Karena aku ingin membuktikan sesuatu. Apa? Aku ingin punya toko yang lebih besar daripada milikmu. Aku terdiam. Kenapa harus aku? Lina mulai menangis. Karena sejak dulu aku merasa kamu selalu lebih baik. Aku tidak menyangka akan melihatnya menangis. Ia melanjutkan. Orang-orang selalu percaya sama kamu. Kamu selalu dianggap baik. Kalau ada masalah, orang datang kepadamu. Ia menghapus air mata. Aku ingin sekali merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang berhasil. Aku berkata pelan. Berhasil itu tidak salah, Lin. Aku tahu. Yang salah adalah caramu. Lina menunduk. Aku tahu. Namun aku belum selesai. Modalnya. Lina diam. Aku menunjukkan bukti transfer. Ini uang dari mana? Wajahnya berubah. Rudy mencoba menjawab. Tidak ada hubungannya dengan Lina. Darto berdiri. Justru ada. Fajar menjelaskan alur transaksi. Semua bukti saling terhubung. Haris menerima uang. Uang berpindah. Rudy membantu membuka jalur. Sebagian akhirnya digunakan sebagai modal usaha Lina. Lina menatap dokumen itu. Aku tidak tahu semuanya. Aku menatapnya. Kamu tahu uang itu bukan uangmu. Ia menangis. Awalnya aku diberitahu itu uang pinjaman. Siapa yang bilang? Lina menatap Rudy. Rudy diam. Saat itu semuanya menjadi jelas. Rudy memanfaatkan rasa iri Lina. Ia memberikan kesempatan. Lina mengambilnya. Dan mereka berdua tidak menyadari bahwa kebohongan yang mereka bangun akhirnya kembali kepada mereka. Masalah kemudian diselesaikan melalui jalur yang semestinya. Transaksi lama diperiksa kembali. Pihak-pihak terkait diminta memberikan penjelasan. Lina harus mengembalikan bagian uang yang terbukti berasal dari transaksi bermasalah. Rudy juga harus bertanggung jawab atas tindakannya. Aku tidak ikut menentukan hukuman mereka. Itu bukan hakku. Aku hanya ingin nama keluargaku bersih. Beberapa minggu setelah semuanya selesai, toko Lina mulai berubah. Promosi besar-besaran berhenti. Harga kembali normal. Pelanggan tidak lagi berdesakan seperti sebelumnya. Toko kami perlahan ramai kembali. Namun aku tidak pernah merasa menang atas penderitaan Lina. Justru ada perasaan aneh dalam diriku. Sedih. Karena seseorang yang dulu pernah menjadi teman akhirnya menghancurkan dirinya sendiri hanya karena ingin terlihat lebih unggul. Suatu sore, ketika aku sedang menyusun barang, Lina datang. Ia berdiri di depan toko. Tidak ada pakaian mencolok. Tidak ada senyum sombong. Hanya wajah lelah. Rohmah. Aku menoleh. Ya. Boleh bicara. Aku mempersilakannya duduk. Ia menarik napas panjang. Aku mau minta maaf. Aku diam. Aku salah. Aku tidak langsung menjawab. Aku terlalu iri. Ia menunduk. Aku pikir kalau tokomu sepi dan tokoku ramai, aku akan merasa lebih baik. Aku berkata, dan apakah kamu merasa lebih baik? Lina menggeleng. Tidak. Air matanya jatuh. Sekarang aku justru kehilangan banyak hal. Aku menatapnya. Lina. Aku tidak ingin kamu jatuh. Ia menatapku. Aku cuma ingin kamu berhenti menjatuhkan orang lain. Ia menangis. Aku tidak memeluknya.
Bukan karena aku membenci, tapi karena ada luka yang memang membutuhkan waktu. Namun aku menerima permintaan maafnya. Bukan berarti semua langsung kembali seperti dulu. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan satu kalimat maaf. Beberapa hari kemudian, Darto duduk bersamaku setelah toko tutup. Rohmah. HM. Maaf. Aku menatapnya. Untuk apa? Karena aku menyimpan masalah transaksi itu. Aku tersenyum tipis. Aku memang kecewa. Aku tahu. Tapi aku juga tahu kamu menyembunyikannya karena takut aku khawatir. Darto mengangguk. Mulai sekarang jangan begitu lagi. Iya. Kalau ada masalah, kita hadapi bersama. Darto menggenggam tanganku. Janji. Aku mengangguk. Aku pernah sakit hati. Tapi kalau terus disimpan, aku sendiri yang capek. Yanti tersenyum. Aku melanjutkan pekerjaanku. Saat itulah seorang pelanggan datang dan bertanya, Bu Rohmah, minyak ada? Ada. Gula? Ada. Kopi? Ada juga. Ia tertawa. Lengkap. Aku ikut tertawa. Toko kecil kami kembali dipenuhi suara orang. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa benar-benar tenang. Aku tidak perlu membuktikan bahwa tokoku lebih baik daripada toko Lina. Aku tidak perlu membalas sindirannya. Aku tidak perlu berdiri di depan orang banyak dan mengatakan bahwa aku benar. Karena kebenaran sudah berbicara dengan caranya sendiri. Kadang aku masih teringat ucapan Lina hari itu. Jangan lagi titip belanja di tokoku. Dulu kalimat itu terasa seperti penghinaan. Sekarang aku melihatnya sebagai titik awal. Hari itu aku memang menyeberang ke toko sebelah. Tapi ternyata bukan karena aku kalah. Aku hanya memilih pergi dari tempat yang tidak menghargai keberadaanku. Dan dari langkah kecil itulah, aku menemukan banyak hal yang selama ini tidak ku ketahui. Tentang keserakahan, tentang iri hati, tentang pengkhianatan, tentang rahasia, dan yang paling penting, tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa sabar bukan berarti membiarkan orang menginjak kita. Diam bukan berarti lemah. Dan memaafkan bukan berarti harus melupakan semuanya. Kadang kita hanya perlu melepaskan dendam, lalu melanjutkan hidup. Karena pada akhirnya, orang yang berusaha menjatuhkan kita bisa saja jatuh oleh perbuatannya sendiri. Sementara kita hanya perlu tetap berdiri, tetap jujur, tetap bekerja, dan tetap menjadi diri sendiri. Aku menutup toko sore itu. Sebelum masuk rumah, aku sempat melihat ke seberang. Toko Lina masih ada. Lampunya menyala. Ia sedang melayani seorang pelanggan. Aku tersenyum kecil. Tidak ada lagi permusuhan di antara kami. Mungkin hubungan kami tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dan itu tidak apa-apa. Ada orang yang memang hanya ditakdirkan hadir untuk memberi pelajaran. Bukan untuk selamanya tinggal dalam hidup kita. Aku kemudian masuk ke rumah. Darto sudah menunggu di meja makan. Anak-anak bercanda di ruang tengah. Suara tawa mereka membuatku tersenyum. Saat itulah aku sadar, aku tidak kehilangan apapun ketika Lina berkata agar aku tidak lagi berbelanja di tokonya. Justru hari itu, aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku mendapatkan kembali keberanian untuk menghargai diriku sendiri. Dan kalau suatu hari nanti ada orang yang kembali meremehkanku, aku tidak akan buru-buru membalas. Aku hanya akan mengingat satu hal. Aku tidak harus memenangkan setiap pertengkaran. Aku hanya harus memastikan bahwa aku tidak kehilangan diriku sendiri. Karena ternyata, hari ketika seorang tetangga berkata, "Jangan lagi titip belanja di tokoku." Bukanlah hari ketika aku kalah. Itu adalah hari ketika aku mulai berjalan menuju kebenaran. Dan semuanya bermula hanya karena aku memilih tersenyum, lalu menyeberang ke toko sebelah.